Oke, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 6 dari jurusan Sistem Informasi Universitas Terbuka. Oke, jadi di tugas mata kuliah administrasi jaringan ya, di tugas 2-nya ini, kita ini diminta untuk mengikuti sebuah modul 4 KB2 di buku MSIM 4316 Administrasi Jaringan. Nanti ikuti petunjuk yang di langkah 1 sampai 15. Terus nanti mengumpulkan dua file laporannya dan file Cisco Packet Tracer. Jadi modul 4 KB2 tuh udah di sini, udah di-upload dari tutornya juga. Ini. Jadi ini buat mensimulasikan sebuah VLAN nanti bentuknya yang awalnya seperti ini. Oke, langsung aja kita buka paket tracer. Ini saya taruh kiri aja deh. Nah, pertama masukkan routernya dulu, router switchnya dulu ya. 2960. Ini switch 0. Terus nanti tambahkan PC 1 dan PC 2. Tambahkan partisi ya. Ini mungkin saya setup dulu sebentar. Oke, udah saya tambahkan sesuai dengan instruksinya. Jadi PC 1 ke port 1, PC 2 port 2 dan seterusnya sesuai di tabel ini. Terus tambahkan IP-nya di PC-nya. Ini saya coba setup dulu. Oke, jadi IP-nya udah ditambah nih 1.1, terus ini 1.2, ini 1.11, 1.12, semuanya 124 ya. Terus uji coba ping dari salah satu PC, misalnya dari sini ya. Salah. Soalnya kayak tampilan kegedean deh. Ini buat mastiin aja biar saling bisa berkomunikasi. Coba ping 1.9.8 1.2 bisa, terus 11 12. Oke, bisa ya. Terus habis itu setup VLAN. Pertama ditampilin dulu VLAN-nya pakai soft VLAN ya di modul ini. Ini cuma di sini saya pakai kabel konsol aja. Jadi sebenarnya kan kalau di dunia nyata tuh nggak memungkinkan ya kita konfigurasi ke perangkatnya langsung, jadi harus pakai kabel konsol. Terus terminal. Oke. Nah, ini enable, terus tampil VLAN ya, soft VLAN. Ini VLAN-nya jadi masih default semua, jadi semuanya masih VLAN 1 untuk bawaannya. Terus membuat sebuah VLAN ya, ada dua tambahan VLAN fakultas A, VLAN 2, terus VLAN fakultas B, VLAN 3. Perintahnya seperti ini. Ini karena saya pakai Cisco Packet Tracer yang terbaru, jadi ada perubahan di perintahnya. Jadi untuk VLAN database ini udah dinonaktifkan ya di switch 2960. Jadi langsung ke conft, terus masuk FTP mode server. Perintahnya pun beda. Terus ganti domainnya ya, FTP domain
Habis itu masuk ke VLAN-nya nggak kayak gini ya perintahnya juga, jadi masuk ke VLAN-nya dulu, misalnya VLAN 2, terus name fakultas A, terus masuk ke VLAN 3, fakultas B. Oke, seperti itu ya. Terus ini untuk menambahkan ininya ya, menambahkan apa, men-setup Ethernetnya untuk diarahkan ke VLAN 2 atau 3 nya. Habis itu kasih mode akses. Jadi masuk ke interface dulu, interface berapa nih, F01 sampai 10. Oh, interface-nya sih harusnya, kalau dia pakai ini. Terus switch port, mode akses, terus switch port, VLAN, akses VLAN gue ya. Ini untuk 110, oke. Oh, ada salah. Habis itu ke interface 11 sampai 20, interface range FA 11 sampai 20, sama switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 3 ya. Habis itu tampilkan VLAN-nya, exit dulu, terus show VLAN. Nah, di sini udah ditambahkan VLAN 2 dan 3 nya sesuai dengan portnya tadi ya. Habis itu diminta lagi untuk uji coba ping dari masing-masing PC. Jadi nanti goalsnya adalah PC 1 hanya dapat menghubungi PC 2 dan tidak dapat menghubungi PC 11 walaupun berada dalam satu network ada sama, yaitu 1.0, karena udah beda VLAN. Kita coba ping dulu. Coba ping PC 2 ya, 192.168 1.2 bisa. Nah, terus coba 1.11, ini nggak bisa karena udah beda VLAN ya. Oke, habis itu selanjutnya membuat konfigurasi trunking port. Nanti hasilnya seperti ini ya jadinya. Jadi ada 2 VLAN, ada tambahan switch lagi. Ini dinaikkan aja. Oke, ini udah saya setup ya untuk VLAN-nya untuk topologinya. Jadi nanti ada 2 jaringan. Goalsnya adalah untuk membuat 2 jaringan, tambah ini manualnya seperti ini ya. Itu yang sebelah kiri VLAN 2, sebelah kanan VLAN 3. Tombol textbox VLAN 2, VLAN 3.
Oke, habis itu tambah IP address yang saya coba tambahkan dulu ya. Jadi ada perubahan di semua komputer, ini saya coba tambahkan dulu. Saya coba ubah dulu semuanya. Oke, ini udah saya setup. Untuk IP address-nya selanjutnya uh, konfigurasi untuk ya penamaan aja, penamaan dulu, terus nanti sama tambahkan trunking ya di port gigabitnya. Terminal, oke. Nggak kelihatan nanti. Ini hostname, di konfigurasi dulu ya harusnya. Hostname, ini switch 1. Habis itu gigabit portnya, interface G01 namanya. Switch port mode terang. Oke. Kalau mau lihat konfigurasinya, ini ada di show interface terang. Ini ya, ada gigabit per 1 udah mode on, terus mode trunking notifnya film 1. Oke. Habis itu masuk di switch 2. Ini untuk ganti nama, terus ubah VTP jadi klien ya. Ini dipindah dulu ke sini. So oke. Hostname switch 2. Terus ke VTP kliennya ya diubah, VTP mode klien. Habis itu domainnya jadi UT, VTP domain UT, dan ini harus sama ya, sama yang sebelumnya karena sensitive case. Terus tadi gigabitnya jadi terang, interface G01, switch port mode terang. Terus 1 sampai 5 jadi mode akses, interface range F01 sampai 5 ya. Switch port mode akses, salah tulis, switch mode akses, terus pakai VLAN 2, switch port akses VLAN 2, terus 6 sampai 10 jadi VLAN 3, interface range F06 sampai 10, mode akses dia, mode akses VLAN 3. Oke, habis itu untuk ini ya, VTP-nya di apa namanya, setiap switch show VTP, status. Nah ini modenya klien, terus ini UT. Kalau yang di satunya harusnya modenya itu adalah server ya. Ini saya coba aksesnya pakai yang satu lagi deh.
Nah ini server ya, server, terus UT juga sama. Nah sehabis itu diminta apa lagi nih? Oh interface terang tadi udah ya di yang awal tuh untuk suite 1. Terus di sini juga seharusnya sama ya. So interface terang. Ini udah. Terus so VLAN di SUS 2 untuk memastikan. Oke. So VLAN brief aja biar lebih pendek. Nah ini untuk VLAN-nya sudah di setup karena tadi pakai mode VTP diaktifkan kliennya, jadi secara otomatis VLAN 2 dan VLAN 3 akan menambah gitu ya. Jadi hanya perlu untuk menambahkan atau men-setup di bagian interface-nya aja. Habis itu, nah ini untuk terakhir untuk memastikan step jaringannya bekerja dengan semestinya ya. Jadi dari PC 1 dapat berkomunikasi dengan PC 2, 3, 4 yang satu VLAN, terus nggak bisa komunikasi dengan PC 11, 12, 13, 14. Terus untuk PC 11 bisa komunikasi dengan 12, 13, 14. PC 11 nggak bisa berkomunikasi dengan 2, 3, 4 seharusnya, dan 1 juga nih ya. Oke, ini mode PC 1 dicoba ping dulu aja. Bisa clear. Coba ping dulu ke PC. Oh bisa PC 2. Bisa ya. Terus ini 4. Nah, terus untuk 11 itu kan 3.1 ya. Di sini saya cobanya hanya 2 ping aja ya, karena biasanya pingnya cukup lama kalau untuk RTO. Dan biasanya untuk ping yang kedua itu pasti berhasil gitu. Ya lama banget. Oke, coba yang kedua. Yang kedua ini PC 13. Saya nggak bisa juga. Ya, mungkin yang harusnya yang 4 ini juga nggak bisa ya, pada 3. Karena dia udah satu jaringan yang karena dia udah berbeda VLAN, itu beda jaringan. Oke, kita coba aja di PC 11. PC 11. Ini coba ping dulu ke PC 3.2 yaitu PC 12 ya. Bisa PC 13, PC 14. Coba ke PC nomor 1 ya. Ini nggak bisa harusnya. Bisa. PC nomor 2. Dan PC nomor 3 dan 4 harusnya sama juga ya, dia nggak bisa. Ya, tidak bisa juga. Oke, mungkin untuk tugas 2 cukup di situ ya. Jadi instruksinya ya seperti itu aja untuk pengerjaannya. Jika ada kesalahan atau hal yang tidak jelas bisa dibantu untuk dikoreksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.